Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Pada pengajian hari Rabu malam Kamis yang lalu, Allah sudah menjanjikan di dalam kitab suci Al-Quran, Allah akan menerima taubat hamba-hambanya yang mau bertaubat. Selanjutnya setelah bertaubat, beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, selalu dan tetaplah beramal dengan amal yang soleh. Maka janji Allah kepada orang ini, Allah akan memberikan kepada mereka syurga, dan di akhirat sedikit pun tidak ada yang rugi dan tidak ada yang teraniaya. Di ayat ini Allah sebutkan illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ini janji Allah, berarti kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh, yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kehidupannya, maka janji Allah di dunia dia dalam aman, nyaman, sejahtera, dan di akhirat Allah berikan syurga kepada mereka karena mereka telah bertaubat dari segala kekurangan dan kekhilafannya. Syurga apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh? Allah sudah menjanjikan kepada hamba-hambanya ini jannati adnin allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Syurga adnin yang Allah telah menjanjikan kepada hamba-hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang sudah bertaubat kepada Allah, hamba yang selalu beriman kepada Allah, hamba yang selalu beramal dengan amal yang soleh. Allah menjanjikan kepada mereka syurga adnin yang Allah sudah menjanjikan kepada hamba-hambanya bil ghaibi, walaupun syurga itu tidak nampak. Ini kalau ada orang nanya, jangan terlalu banyak cerita tentang surga, coba tunjukkan surga di mana. Ini belum bisa ditunjukkan. Nanti di yaumil akhir orang akan melihat sendiri, oh ini surga, oh ini neraka. Nah, kita ini masih berada dalam hidup, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti semuanya akan melihat syurga, sedangkan sekarang masih bil ghaibi, ghaib, belum nampak di mata kepala kita. Tapi sebagai orang yang beriman, yakinkan bahwa syurga itu ada, neraka itu juga ada. Dan di akhirat hanya dua tempat, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'iri. Sekelompok di dalam surga dan sekelompok lagi ada di dalam neraka. Untuk orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, apa janji Allah? Jannati adnin allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Allah menjanjikan, maksudnya Allah yang Rahman, Allah yang punya, yang memiliki kasih sayang yang amat hebat. Nah, sehingga kalau kita pernah membaca penafsiran ayat ini yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, at-taibu minaz zambi kamal la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Yang satu lagi, rahmat Allah lebih hebat daripada kemurkaan Allah. Artinya meskipun Allah pernah marah kepada hamba-hambanya,
pernah murka kepada hamba-hambanya, tetapi bila hamba-hambanya itu memilih jalan taubat, kemudian dia beriman dan beramal soleh, Allah ganti kemurkaan serta kemarahannya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah sebutkan jannati adnin allati wa'adar rahman. Ar-Rahman itu min asma'illah, min asma'il husna. Jadi nama-nama yang baik itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Di sini Allah menggunakan sifat Rahmannya, sifat kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya yang pernah berdosa, tapi kemudian dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepada hambanya. Allah ganti kemurkaan dengan kasih dan sayangnya. Inilah yang disebut dengan allati wa'adar rahmanu ibadahu. Allah berjanji kepada hamba-hambanya, yaitu Allah yang Rahman, Allah yang mempunyai kasih dan sayang, akan memberikan surga adnin, walaupun surga itu bil ghaibi, tidak nampak atau ghaib. Bagi kita ini belum bisa kita gambarkan bagaimana indahnya surga, tapi sebagai orang yang beriman, yang beramal soleh, harus yakin dengan hakul yakin bahwa Allah akan memberikan surga kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti ditepati. Ma'tiyya itu didatangkan. Nyekeun bahasa Aceh, nyohai mihang patih yang kalian kiban hebat surga. Nah, itu bahasanya ma'tiyya, didatangkan, diperlihatkan. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh hamba-hambanya yang sudah bertaubat kepada Allah, yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di sini ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, tapi nggak apa-apa. Malam ini kita dengar, mudah-mudahan perbedaan ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Ada yang bilang begini, orang yang berdosa nggak langsung masuk surga, dibakar dulu oleh Allah, baru kemudian masuk surga. Kalau kita membaca Quran tidak seperti itu. Orang-orang yang berdosa di muka bumi, yang sudah pernah khilaf, yang pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan-kesalahan, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah, jannati adnin allati wa'adar rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Jadi orang-orang yang berdosa, yang sudah bertaubat, yang tetap beriman, beramal soleh, di mana nanti Allah tempatkan? Di dalam surga adnin. Nah, di dalam hadis disebutkan mereka masuk melalui babut taubah, melalui pintu taubat. Kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan, melalui babur rayyan. Jadi ada pintu-pintu nanti. Masuk dia ke dalam surga jannatu adnin, ke dalam surga adnin. Ada sebagian orang, nyelun hana masalah, berangkap ke surga aja, yang penting surga. Itu kan ada orang Aceh bilang seperti itu. Ilun hana masalah, yang penting surga, berangkap ke surga pijit. Hana perdebat kali kan, hana gelake firdaus, hana gelake jannatul ma'wa, jannatul darussalam, hana gelake ilun, yang penting temu surga, yang be dalam neraka. Itu satu pendapat. Ada orang kalagian, ada sebagian orang bilang begini, enggak seperti itu. Orang-orang berdosa dibakar dulu oleh Allah. Kalau dibakar dulu, nanti kalau mau keluar enggak bisa keluar. Nah, ini ada ayatnya di surat As-Sajdah. Ini saya menyampaikan ceramah untuk ya kita membuka wawasan bidang Al-Quran. Nanti
terserah pada pendapat umum, ya kan? Kalau kita yakin dengan ayat di surah Maryam ayat 61 bahwa orang yang bertaubat illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Orang-orang yang, kecuali orang yang bertaubat, yang beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun dengan sesuatu apapun. Berarti hanarugole, tidak ada rugi lagi bagi orang yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh. Nah, berarti menurut ayat ini enggak dibakar dulu. Ini satu pendapat, ya kan? Kita berpegang kepada Al-Quran. Hanarugo membacupi ura akhirat. Apa makna ndak rugi? Ya, ndak dibuat sengsara oleh Allah. Diamankan, dibebaskan. Oh, kenurunnya kamu ngacat. Iji kali pubuk dosa, tak mau silan surga. Itulah rahman dan kasih sayang Allah bisa menghilangkan kemurkaannya. Maka ada orang-orang yang dulu berdosa, melakukan berbagai macam kemaksiatan, tidak sholat, pernah mencuri, pernah berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah tempatkan dia ke dalam surga Adnin yang Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menjanjikan kepada 3 orang ini. Siapa orang ini? Orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang beriman, dan yang ketiga orang yang beramal soleh. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak dirugikan sedikit pun, tidak didolimi, istilahnya bebas dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertaubat harus benar-benar taubat. Apa syarat taubat? Zakarullah, selalu ingat Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan, apapun kejahatan enggak mau dia lakukan lagi. Itu namanya taubat. Dan dia selalu mau untuk beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita dengarkan dulu bagaimana keterangan Allah di surat As-Sajdah tentang kalau di surah Maryam tadi ayat 61 itu surga yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Nah, di surah As-Sajdah kita lihat ini surga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dia tidak melakukan dosa-dosa, tidak melakukan dosa besar, nggak pernah mencuri, dia nggak pernah merampok, nggak pernah korupsi, nggak pernah berzina. Ini lain lagi. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka diberikan tempat di dalam Jannatul Ma'wa. Ini hebat sekali. Jadi ini kalau cerita pada masa Isra dan Mi'raj kan sering disebut, ya kan, tentang surga Al-Ma'wa, tempat kembali yang paling indah. Kepada siapa diberikan? Allazina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Nah, di sini tidak termasuk orang yang bertaubat. Berarti khusus orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan dia selalu memelihara diri tidak mau melakukan kejahatan dan kemaksiatan,
maka Allah akan memberikan kepadanya jannatul ma'wah, yang sering diceritakan pada kisah Isra dan Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ya kan? Di sidratil muntaha, di sana ada jannatul ma'wa. Ini kita lihat di sana Allah sebutkan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Allah terangkan lagi, jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Nah, perbedaannya, yang satu di surah Maryam Allah jelaskan untuk orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, Allah akan memasukkan mereka dengan kasih sayang Allah ke dalam surga adnin namanya. Sedangkan di surat As-Sajdah, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kepada mereka Allah berikan surga al-ma'wah, nuzulam bima kanu ya'malun, tempat tinggal mereka di dalam surga jannatul ma'wa dengan hasil usaha-usaha. Segala perbuatan yang baiknya dibalas oleh Allah dengan surga namanya jannatul ma'wa. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang fasik, munafik dan kafir? Nah, ini juga diterangkan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa'iduu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Adapun orang-orang fasik, tempatnya di dalam neraka. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun, maka rasakanlah azab api neraka yang dulu kamu mendustakannya. Borjeh empati uronyo madum pati, ya kan? Itu semua sekarang percaya. Kapan sekarang itu? Waktu hari akhir, semua yang dulu dibohongi diyakini, semua yang dulu enggak percaya mereka percaya. Ini mohon maaf kepada seluruh para pendengar di rumah, kita ulang sedikit di surah Al-An'am. Jadi ketika ayat ini selalu bermunasabah, ada korelasi, nah kita bacakan kembali. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini Allah beritahu ke Rasulullah, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, kalau sekiranya engkau melihat nanti suasana di dalam neraka, orang-orang yang sudah dihalau dan ditempatkan di dalam neraka, apa kata mereka? Faqalu, maka mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa
ونكون من المؤمنين. Aduhai celakalah kami, nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina. Oh Tuhan, Engkau kembalikan kami ke dunia, kami tidak lagi mau berdusta dengan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan menjadi hamba-hamba yang beriman. Itu di akhirat mau taubat. Bagaimana jawaban Allah? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun. Ketika mereka ingin berbohong dan ingin membohongi Allah, minta kembali ke dunia, nanti kalau sudah kembali ke dunia dia bilang, kami enggak bohong lagi ya Allah, kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman dan beramal soleh. Ketika mereka berbohong di hadapan Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, malah nyata kesalahan-kesalahan yang lain apa yang pernah mereka lakukan dahulu. Allah memberi pengetahuan, walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun. Kalau sekiranya mereka kami kembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengerjakan hal-hal yang kami larang. Wa innahum lakazibun, sesungguhnya mereka adalah pembohong-pembohong yang sudah mati. Tidak bisa lagi hang patihli Tuhan. Nyaurun sulit, orang tidak mau beriman dulu udah mati, minta kembali ke dunia tidak bisa lagi, malah nampak kesalahan-kesalahan dinampakkan oleh Allah. Oh ternyata kamu itu bukan hanya meninggalkan salat, tapi terlibat maksiat, main judi, berzina, merampok dan lain sebagainya. Di Indonesia sekarang ini ada baca Serambi Indonesia hari ini, 125 juta terlibat judi online. Berarti kalau ada rakyat Indonesia 250 juta atau lebih sedikit lah, 290 juta. Berarti hampir setengah orang Indonesia main judi online. Sudah terkumpul uang dari hasil perjudian itu triliunan, 145 sampai dengan 155 triliun. Masya Allah, bisa hidup orang Indonesia ini atau di Aceh ini cukup uang 17 triliun per tahun. Nah, dikalikan saja. Dari judi sudah hampir setengah bangsa Indonesia main judi online. Kan judi manual istilah aja, kena orang main trup jemun, itu bukan. Main judi online. Ada orang main bola, siapa menang malam ini? Peduk pengleh. Itu sudah sangat banyak. Jadi penceramah juga nggak berani bilang walaupun dah tahu, tapi karena hari ini sudah dimuat di Serambi Indonesia, baca betapa banyak orang yang sudah terlibat dengan judi, yang mereka menginginkan kekayaan, tetapi Allah tidak akan memberikan kaya kepada mereka. Kapan mereka berhenti dari main judi? Ketika Allah menghancurkan fisik dan jiwanya. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah hancurkan, Allah lemahkan fisik mereka, dan kalau dia tidak bertaubat, وَهُمْ كَافِرُونَ, mereka mati dalam keadaan kafir. Saya sudah pernah menceritakan di sini ada seorang bapak yang terlibat judi, orang Aceh, uangnya penuh di lemari. Suatu hari dibawa oleh saudaranya ke rumah sakit. Tak bisa jalan lagi, batuk-batuk. Kemudian saudaranya memperkenalkan, nyo pemain judi yang dahsyat jamun. Mainlah main judi leh, pemain judi yang tak bisa lagi. Jadi berhentilah dari berbuat jahat, maksiat yang haram sebelum Allah menegur, sebelum Allah menghentikan kejahatan dan kemaksiatan itu. Jangan sampai kita kena dengan ayat di surat Taubah ayat 55, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
Allah hancurkan, Allah lemahkan, Allah patahkan jiwa dan fisik mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir karena nggak sempat taubat dan mati. Sangat disayangkan. Ini sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh yang mendengar, yang selama ini meninggalkan sholat, jangan lagi. Mari kita sholat, mari kita beribadah. Yang selama ini terlibat judi, terlibat dalam zina, terlibat dalam pembunuhan, terlibat dalam perampokan, terlibat dalam mencuri, korupsi dan sebagainya, berhentilah sebelum Allah menghukum dengan cara menghancurkan fisik dan jiwa mereka, dan bila mereka tidak sempat taubat, wahum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ini ayat Allah perlu diingatkan berkali-kali kepada kita semua. Karena di surah Al-An'am Allah juga memberitahu mengapa dulu mereka enggak mau beribadah. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Jadi mereka ini bukan hanya enggak mau ibadah, ngejek lagi. Mereka berkata, kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau saja. Mana ada, kalau udah mati ya dibawa ke kuburan. Tidak ada surga, tidak ada neraka, begitulah. Dan mereka tidak percaya kepada hari bangkit, nggak percaya pada hari akhirat. Wa ma nahnu bimab'usin, dan kami tidak percaya adanya hari bangkit. Hanya orang akhirat pepegang itu. Tapi Allah jelaskan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walau tara iz wukifu ala rabbihim, kalau sekiranya engkau ya Rasulullah melihat orang-orang yang dihalau menuju Tuhan mereka, lalu Allah kumpulkan manusia dan bertanya, qala alaysa haza bil haqq, sudah percayakah kalian bahwa hari bangkit ini benar? Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini benar? Apa kata mereka? Rupanya kalau di hadapan Allah tidak ada yang lagi yang bohong. Qalu bala wa rabbina, oh Tuhan, kami yakin dengan firman-firman-Mu ya Allah. Apakah Allah memaafkan mereka? Tidak, karena taubatnya di akhirat. Qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah menjawab, maka rasakanlah azab diakibatkan kekufuranmu dulu waktu di dunia. Nah, ini kita memohon kepada Allah agar jangan sampai kita ini menjadi penghuni neraka di yaumil akhir nanti. Percayalah, ada hari akhirat. Kalau kita beriman, percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat, semuanya kita yakini dan kita percaya. Yu'minuna bil ghaib, percaya kita kepada hari yang gaib. Di sana nanti Allah akan menampakkan berbagai macam keindahan bagi orang-orang yang beriman, dan akan Allah nampakkan berbagai macam ketakutan dan kengerian kepada hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah, sesungguhnya semua janji Allah itu pasti akan ditepati. Jadi tidak ada yang bohong. Kalau Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, teruslah berbuat dan tetap beriman kepada Allah, tetap melakukan amal-amal yang soleh, karena janji Allah itu pasti akan ditepati. Bagaimana keadaan di dalam surga? Ini meskipun gaib, sebagian diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. La yasma'una fiha lagwa illa salama. Di dalam surga itu tidak ada
percakapan-percakapan yang lara, yang sia-sia. Di sini kalau kita lihat misalnya ada pertemuan-pertemuan, ada acara resepsi, bahkan di tempat-tempat orang meninggal, itu Masya Allah orang ngomong lara, sia-sia saja. Ini hindari ya di tempat-tempat orang meninggal. Janganlah berbicara hal-hal yang tidak santun, karena itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Tapi mari berbicara dengan bahasa-bahasa yang bagus. Apa yang ada di dalam surga? Tidak ada percakapan yang buruk kecuali illa salama, kecuali selalu antar penduduk surga ini mengucapkan salam, salaman salama, selalu mengucapkan salam. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, kepada penduduk surga Allah berikan rezeki kepada mereka baik di waktu pagi maupun di waktu siang. Untuk malam ini kita padai sampai di sini. InsyaAllah kita akan melanjutkan di hari Rabu yang akan datang insyaAllah. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.